sehingga apa mau dibatalkan apa mau diapa, tapi ya sudah lah, saya bilang tiket pun sudah dibeli, saya usahakan mudah-mudahan saya bisa menyampaikan atau memberikan informasi yang terbaik buat Bapak Ibu yang ternyata bukan hanya hadir dari Pulau Jawa, bahkan ada saudara kita dari Sorong, jadi yang jaya bukan dari Sorong. Ya dari Metak juga nggak apa-apa, tapi mudah-mudahan saya kuat untuk memberikan informasi kepada Anda sekalian. Dan selama mungkin 2 jam ke depan kita akan belajar atau mungkin menjelaskan fakta-fakta sebenarnya tentang tangan water. Kalau boleh tahu di sini yang belum punya mesin boleh angkat tangan? Yang belum punya. Udah tangannya malu-malu banget sih. Kasihlah saya semangat dikit. Biar saya semangatnya. Jadi kalau saya agak sedikit lemas, Anda tepukin. Takbir. Tidak boleh. Biar semangat tuh. Ya baik, terus sekalian heboh kan di Blitar heboh juga ya? Oh, heboh. Heboh banget ya. Kayaknya kemarin orang alergi banget, kayak bahkan bahasa itu agak waduh, jangan nyebut tangan water lah, itu nggak jelas tuh gitu. Ya. Nah kita akan coba jelaskan ya. Saya kemarin kepikiran judul ini juga tiba-tiba kayaknya seru juga gitu kan. Membongkar kebohongan. Kebohongan dibongkar ya dengan data dan jurnal. Ya. Siap belajar? Ya. Baik. Jadi buat sekalian, saya kira mungkin nggak usah dijelaskan lagi siapa saya. Saya juga tidak terlalu terkenal di sini, di Jakarta pun tidak terlalu terkenal. Tapi mudah-mudahan saya cuma berharap di langit saya bisa terkenal. Ya, kita semua mudah-mudahan nggak perlu kita berharap dengan penduduk bumi ini, nggak perlu kita berharap pujian orang, tapi kita berharapnya malaikat-malaikat dan para penghuni sering menyebut nama kita di sana. Ya baik sekalian, langsung aja lah ya. Nggak apa namanya, kita bicara tentang penyakit. Yang namanya penyakit negeri kita ini ya merupakan negeri yang cukup unik, karena kalau kita bicara tentang penyakit negeri kita itu nomor 1. Ya, saya pernah baca satu penelitian, ternyata Indonesia itu untuk penyakit stroke-nya itu nomor 1 di dunia. Stroke. Ya. Dan tapi untuk kualitas hidupnya kita itu nomor 120 di dunia. Jadi untuk penyakit kita nomor 1, tapi untuk kualitas hidup kita nomor ke 120. Beda sama Jepang. Jepang itu dia penyakitnya itu nomor paling buncit, kualitas nomor 1. Kira-kira salahnya di mana? Saya nggak tahu. Ya, apakah karena salah di Jepang di Indonesia mari makannya, minumnya, sekalian kita tidak akan bahas itu. Tapi mungkin ada beberapa clue yang bisa kita ambil kesimpulannya. Jadi penyakit-penyakit yang saat ini pun menjadi semacam momok di Indonesia, sekalian yang membuat banyak kematian. Dan bahkan seremnya sekitar 3 bulan yang lalu lah ya, saya tuh ada teman saya terjadi anak dia sekolah di pondok pesantren kelas 5 SD. Kelas 5 SD, dan anak temannya itu akhirnya ternyata meninggal dunia. Bapak Ibu tahu meninggalnya kenapa? Karena kencing manis. Ya, Anda mungkin terkejut ya, tapi ternyata anak itu hampir setiap hari mengkonsumsi ada satu minuman dalam kemasan kayak gelas gitu, teh gitu, hampir setiap hari. Dan ternyata minuman itu mengandung sejenis pemanis buatan. Ya. Dan itu sekarang sudah merajalela di mana-mana. Jadi mau dari makanan, minuman itu sebuah kita sudah mengandung itu semua. Jadi Anda perhatikan sekali apa yang masuk dalam perut anak-anak kita sekarang, karena disitulah sebenarnya sumber atau biangnya penyakit. Oke, nah akhirnya masyarakat kan mulai Bapak Ibu sekalian, jadi masyarakat atau kita ya merasa kalau gitu kita harus cegah jangan sampai sakit. Termasuk kalau yang biasanya punya perusahaan supaya mereka mendapatkan staf yang sehat atau karyawan yang sehat, maka mereka biasanya mengadakan medical check up. Sekarang kalau saya tanya balik kepada Anda, medical check up itu fungsinya apa? Cek kondisi kan? Oke. Itu sih jawaban jawaban biasa lah. Tapi jawaban sebenarnya medical check up itu fungsi sebenarnya justru malah agar pemilik usaha tidak mau rugi mendapati orang sakit yang terjadi di perusahaan dia. Asli kan gitu. Supaya apa? Jangan sampai dia dapat orang sakit yang dia keluar duit untuk ngurusin orang sakit. Tapi pertanyaannya, banyak nggak yang sudah medical check up tapi sakit juga? Banyak. Lebih banyak sebenarnya. Pertanyaannya lagi, kenapa kok bisa sakit? Karena waktu mereka bekerja di perusahaan itu tidak diajari cara hidup sehat.
Betul? Betul. Jadi waktu mereka kerja di perusahaan itu betul mereka dicek sebelumnya, tapi waktu sudah masuk nggak diajarin cara hidup sehatnya. Akhirnya apa? Akhirnya perusahaan keluarkan uang begitu banyak. Karena pertanyaannya, kalau Bapak Ibu lihat dari penjelasan singkat ini, menurut Anda besar mana biaya yang perusahaan harus keluarkan ketika sudah sakit tadi, atau perusahaan mengadakan kampanye hidup sehat saat karyawan masih sehat? Waktu sakit kan? Artinya biaya pengobatan jauh lebih besar daripada Biaya pencegahan. pencegahan. Cuma banyak orang zaman sekarang kadang-kadang nggak mau tahu tentang itu. Ya, mereka bilang kadang-kadang minum sayuran yang bersihkan sedikit atau organik sedikit atau mungkin yang tidak ada baginya. Mereka bilang mahal. Tapi sebenarnya ketika sudah sakit, mereka nggak ada pilihan lain. Gitu. Ya, ini yang saya perlu sampaikan kepada Anda. Yuk kita mulai care, yuk kita mulai peduli dengan hidup kita, sehingga apa? Sehingga kita tidak nyusahin keluarga kalau sudah sakit. Kan gitu. Assalamualaikum. Serius banget. Dongeng lagi cerita. Takut. Jangan takut loh. Kayak gini ya, saya pernah kerja di sebuah perusahaan, drivernya pilot-pilot Garuda gitu. Itu Pak, saya waktu melihat data perusahaan itu tahun 2000 berapa ya? 2010 kok nggak salah. 2011-an lah ya. Itu mereka bisa keluarkan uang per tahun itu bisa sampai 6 miliar untuk mengobati para driver tadi yang penyakitnya bukan penyakit kacang goreng, penyakitnya kayak tadi itu stroke, kencing manis, darah tinggi gitu loh. Pertanyaannya, si driver tadi waktu masuk perusahaan dicek kan? Terus kok bisa sakit kayak begitu? Karena saya ngeliat di kantinnya itu setiap mereka makan kan gratis makan. Nasinya seabrek-abrek, lauknya secuil, karbonya segenung, nasi itu kan karbo ya. Iya. Sebanyak-banyak itu mereka makan terus kayak gitu loh. Ya akhirnya mah puing, badan membesar gitu kan. Kolesterol bertambah seterusnya kayak begitu. Ya. Nah ini saya bilang tadi, perusahaan tidak mau menganggarkan untuk kampanye hidup sehatnya, gitu loh. Jadi kalau Bapak Ibu paham tentang konsep ini, maka Anda akan mulai berpikir sekali untuk mengkonsumsi yang menurut Anda itu nggak bagus, jangan dimakan. Ya, kalau nggak bagus jangan dimakan. Ya, itu konsepnya. Jadi terus bagaimana kita bisa menganalisa ini loh sekalian? Nah, Al-Quran menyebutnya falyanzuril insana ila ta'ami. Perhatikan apa yang kalian makan. Kalau orang-orang Barat bilang you are what you eat, Anda adalah apa yang Anda makan. Konsep sebenarnya tubuh kita adalah berasal dari apa yang kita makan tiap hari. Jadi kalau Anda mau sehat, Anda mau sehat nggak? Saya kasih satu tips buat Anda. Kalau Anda kerjakan ini, Anda akan sehat. Dan yang begitulah adanya. Ternyata ada satu penelitian dilakukan oleh seorang dokter, itu ternyata orang-orang yang cuma makan 1 kali sehari, mereka punya usia harapan hidup yang jauh lebih tinggi daripada orang-orang lain. 1 kali Makan sekali sehari. Wow. Iya benar. Iya benar. Benar. Kayaknya enggak deh. Maksudnya makan nasi sekali sehari. Belum terbiasa Indonesia banget. Makan sekali sehari. Atau yang pertama itu, atau yang kedua lebih sering membiasakan lapar. Oke. Puasa. Puasa. Ya, bukan puasa, lebih sering membiasakan lapar. Jadi kalaupun makan, kalaupun dia lapar, dia makannya sedikit aja, seperlunya. Ya. Habis itu dia kan akan lapar lagi tuh. Nah, proses laparnya tadi akan membongkar bahan-bahan yang dibutuhkan di dalam tubuhnya. Nah, zaman sekarang namanya itu intermittent fasting. Zaman dulu Rasulullah sudah praktekin. Namanya intermittent fasting. Jadi lapar Anda makan sedikit aja. Habis itu biarkan lapar lagi. Ya, aktivitas lagi, nanti lapar makan lagi dikit. Jadi kalau Bapak Ibu yang tahu OCD yang apa Deddy Corbuzier itu, nah itu sebenarnya intermittent fasting sebenarnya. Ini kan ada jendela makan. Oke, nah gitu konsepnya. Terus pertanyaannya, kenapa orang bisa sakit dulu sekalian? Ya, sakit ya pada ujungnya bukan karena virus, bukan karena bakteri, bukan karena itu semua. Jadi gini, kita itu kan hobinya nyalahkan makhluk lain, semua disalahkan. Sekarang ada bakteri nggak di sini? Ada. Saya gini aja keluar gini udah bakteri semua. Ya.
Bakteri apa? Semua ada, TBC ada, mungkin bakteri penyebab infeksi paru ada, semua ada. Oke? Terus, kok Anda nggak sakit, saya nggak sakit? Kalau saya maksudnya tidak sehat. Kok bisa nggak kena bakteri tadi? Karena tubuh Anda sedang fit, tubuh Anda sedang fine-fine saja. Oke? Tapi kuncinya, ketika tubuh seseorang sudah mulai turun keseimbangannya, maka otomatis segala macam yang ada di luar tadi dia bisa masuk, dia bersemayam kalau kita bilang. Jadi sebenarnya bukan salah bakterinya, bukan salah virusnya, bukan salah protozoanya, salahnya manusia yang tidak kuat badannya. Termasuk nggak ada yang salah dengan hujan. Sering nggak kita dengar hujan bikin sakit? Ya, ibu-ibu yang, nah jangan main hujan, jangan kena hujan nanti sakit. Dokter Z belum sembuh benar, ini dipaksa ini demi untuk kalau informasi saya orang banyak. bahasakan ke anak saya, kalau hujan gitu kan, kenapa pakai payung? Biar nggak basah sebenarnya. Jadi saya tidak membahasakan hujan itu bikin sakit. Kalau bagi saya justru hujan itu bikin sehat. Ya. Kalau kondisi tubuh Anda sedang fit, ya nggak saya kayak begini, yang greges begini, itu hujan itu justru malah bikin asik. Dan waktu terbaik kita untuk merecovery sistem kita salah satunya adalah waktu hujan. Ya, jadi jangan salahkan hujan. Hujan disalahkan, musik pun disalahkan. Musim rambutan, salahkan juga kan? Nanti buat batuk. Rambutan dibilang bikin batuk. Semua disalahkan. Jadi yang benar nggak ada gitu. Ya, begitulah manusia. Jadi yang salah bukan rambutannya, bukan buahnya, tapi yang salah tubuh kita yang tidak mampu beradaptasi. Itu sebenarnya. Oke, nah jadi pertanyaannya, kenapa bisa sakit? Ya, ujung-ujungnya dari apa kita makan. Ketika seseorang sudah mengkonsumsi sesuatu dengan berlebihan, maka otomatis akan muncullah peluang-peluang dia untuk terkena penyakit. Dia sebelum kena penyakit, dia akan diawali dengan keluhan. Manusia tidak didesain untuk sakit. Jadi kalau Bapak Ibu atau mungkin Anda kenal dan ada tahu dengan seseorang yang dia setiap hari dalam kehidupannya sering banget sakit atau mengeluh, ini nggak benar. Manusia tidak didesain untuk sering-sering sakit. Justru manusia itu sangat powerful sebenarnya. Ya, kalau dia menjaga kondisi tubuhnya. Oke, nah jadi kenapa bisa orang-orang terjadi sakit tadi? Yang pertama karena asam berlebihan, yang kedua karena radikal bebas, yang ketiga karena Kurang minum. kurang uang. Kurang uang bikin sakit juga ya? Betul. Iya, kurang uang. Ketika muncul ketiga hal ini, Bu sekalian, maka tubuhnya tidak seimbang. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu. Apa saja? Oke, ini makanan yang menyebabkan manusia atau tubuh manusia asam. Ya. Boleh nggak dimakan? Makanan Boleh. orang Indonesia. Tapi ketika terlalu berlebihan, makanya saya bilang di awal tadi, yang ceritanya di mana? Di perusahaan supir-supirnya Garuda itu, kan saya bilang piring 3/4 itu isinya nasi. Wajar orang-orang di sana penuh dengan penyakit gara-gara apa? Karena asamnya tinggi. Gitu. Ya, ini makanan penyebab asam tinggi. Yang pertama ada nasi, yang kedua. Jadi kalau kita makan satu piring ini nggak apa-apa ya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kalau satu hari makan satu besok nambah lagi, itu nggak benar. Ya, terus satu lagi banyak, kemudian tepung, kemudian lagi santan. Paket komplitnya biasanya nasi goreng sama gorengan. Gulai ya. Oke, kalau sudah asam, terus apa yang akan terjadi ini? Kalau tubuh manusia sudah terlalu asam, maka pertama dia akan mudah letih. Yang kedua dia akan obesitas, kegemukan terus-menerus. Yang ketiga bau kurang sedap. Yang keempat bernyeri otot, sering sakit lambung dan masalah perut. Ini tanda-tanda asam secara umum. Jadi kalau ada orang tubuhnya sering banget mengeluh kayak begini, dia kemungkinan kelebihan asam. Termasuk ibu-ibu ya, kaum perempuan yang keputihannya itu apa ya? Berubah warna dan bau itu asam. Dan itu punya potensi untuk menjadi kanker cervix. Hati-hati. Bapak-bapak, jadi kalau saya tanya orang, bagaimana kita bisa menganalisa orang itu sedang asam atau tidak? Pertanyaannya sederhana, salah satunya adalah dia tiap hari bisa buang air besar atau tidak?
Kalau nggak bisa BAB, ya asam. Terus apalagi tanda-tanda orang asam? Suka baper. Maksud Hobinya baper. Dikit-dikit baper, dikit-dikit baper. Orang asam. kelebihan asam berarti. Kelebihan basah sih. Tanda-tanda orang baper apa? Mudah banget keluar grup WA. Oh. Tuh, yang Jadi keluar kayaknya grup muka-muka Anda muka-muka basah semua. Cepet mati Pak. Kalau orang asam tuh cepet mati. Disumpahin orang mulu. Pulang nggak percaya. Pak, misalkan teman-teman Anda kerja di satu perusahaan, tiap hari pimpinan perusahaan yang marah-marah terus. Kira-kira nih pimpinan perusahaan bakal banyak dapat doa atau makian? Makian. Makian kan? Iya. Kalaupun doa, paling doanya semoga kau cepat mati. Atau mungkin semoga kau dipindahkan segala macam gitu. Makanya orang-orang yang asam itu biasanya jarang dapat doa. Oh, gitu. Apalagi lihat dari wajahnya udah nggak nyenengin, udah ngeselin gitu kan. Makanya kalau nanti bilang kan wajah Orang apa, basah. memberikan senyum dengan saudara itu dan sodako gitu. Ya, makanya jangan pelit ngasih sodako. Ya, teman-teman ya senyum lah. Senyum. Tentang ketua RT. Lanjut ya. Nah, terus supaya tubuh kita nggak asam, apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, Anda harus minum jus seledri tiap hari. Pulang aja nih gua. Atau Anda makan jus tomat atau makan tomat atau makan anggur. Anggur. Bawang. Bawang bro. Oh, bawang itu. Bawang. Basah. Ngecap badannya. Gambarnya dikira anggur. Jelas-jelas itu bawang. Ini bawang kan? Iya. Ya, sudah bawang atau Anda makan atau Alpukat ya? Jadi ini sayur atau buah yang tinggi sekali alkalinya. Jujur saja, saya aja nggak bisa makan ini tiap hari. Iya. Kalau saya tanya sama Anda, Bapak Ibu bisa makan tiap hari? Jawabannya bisa, gitu biasa begitu. Tapi kalau saya tanya tadi pagi siapa yang sudah makan buah, angkat tangan. Cuma berapa butir orang saja yang makan buah tiap hari. Makan nasi. Siapa yang makan nasi? Sarapan. Kalau angkat tangan malu dia. Sulit lah, ya. Intinya kita lebih banyak dalam keseharian kita mengkonsumsi yang asam dibanding yang alkali. By the way, sudah pernah ada yang nyobain jus seledri? Saya pernah. Enak sih. Ya asal Anda tutup hidungan. Rasanya Oke, ya. enak sih, cuman bau. Jadi dominannya manusia itu memang sukanya dengan yang asam-asam. Ya. Tapi kalau Anda bisa mengatasi nafsu yang asam tadi dan Anda mengganti dengan yang alkali kayak begini, Anda akan sehat. Disitulah letak sebenarnya iman itu berperan dalam urusan makanan. Iya, betul. Mungkin Bapak Ibu belum pernah tahu bahwa ternyata iman kita itu makanan dan iman itu sesuatu yang dua hal yang hubungannya itu sangat erat. Ya. Jadi hati-hati sekali dengan saat kita mau makan, kita mikir dulu lah sebentar. Perlu atau enggak, penting atau enggak, berapa banyak saya harus makan, sehat atau enggak gitu. Oke? Itu pertama. Jadi problem kita yang pertama lah banyak manusia zaman sekarang tubuhnya asam. Problem yang kedua adalah banyak manusia zaman sekarang lebih suka minum haus baru Minum. Jangan banget. Padahal mereka tahu bahwa 70% ketika saya ngomong kayak begini biasanya langsung ngambil air. Jangan gitu ya. Masa berdosa banget. Dia menyempit, makanya orang hidungnya mampet. Dia butuh dilebarin. Berarti Anda butuh ramuan-ramuan atau mungkin resep-resep yang anget-anget. Di rumah Anda banyak kayak anget, banyak. Anda punya jahe, Anda punya cengkeh, Anda punya kapulaga, Anda punya
apa namanya bawang, ya. Kalau bawang nggak susah. Jadi kalau yang bisa Anda rebus itu biasanya ya, saya biasanya cengkeh, jahe, serai, gagang, cemplungin semua dan minum. Kalau minum juga kurang, ambil uapnya saya hirup. Ya. Anak saya kemarin umur sebulan itu tak kayak gimana baru pilek. Saya cuma bikin itu aja. Uapnya saya uapin ke dia. Yang nggak dikasih obat. Bisa. Tergantung mau atau tidak aja sebenarnya. Repot. Bagi saya sih nggak repot. Tapi repotnya justru malah kalau sudah kecanduan dengan obat pilek yang kimia. Dikit-dikit pilek obat kimia kan. Saya. Ya. Biar ya Indonesia bisa sehat. Ya. Sekarang saya kemarin waktu di mana? Di Makassar kemarin di bandara sana itu ternyata di salah satu konter informasinya itu sudah disiapkan jam. Jadi dari dinas kesehatannya menyiapkan counter jamu. Ada counter kita bisa minum jamu. Tapi waktu saya mau minum ternyata sudah habis. Banyak yang mulai sekali. Jadi Anda tidak sakit, Anda cuma haus. Jadi mulai sekarang jangan biasakan mengobati sakit apapun dengan haus Anda jangan diobati dengan obat. Oke, kita lihat. Kata Dr. Freddy dia mengatakan gini, Anda tuh nggak sakit, Anda cuma haus. Saya sudah meneliti dehidrasi selama 20 tahun. Sengaja atau tidak, dehidrasi atau kurang air menyebabkan stres, nyeri kronis, dan beberapa penyakit degeneratif. Pesannya pada dunia, Anda tuh nggak sakit, Anda cuma haus. Jangan obati haus Anda dengan obat-obatan. Kalau Anda setiap hari minimal, ini pesannya, kita usia dewasa ada begini, Anda satu hari minimal 3 liter aja air putih Anda minum, berbagai macam keluhan penyakit Anda akan hilang. Terus bagaimana tahunya? Anda harus punya satu takaran air minum di rumah 3 liter. Ada kok yang jual galon-galon gitu yang 3 literan, itu Anda minum. Gak usah minum semua juga lah. Enggak sekali. Nanti habis itu, jadi Anda tahu nih, oh ini kalau tinggal setengah nih. Pokoknya itu satu hari Anda harus habisin. Ya, 3 liter kurang lebih lah. Oke. Jadi akhirnya kan kita mulai berpikir, oh ternyata kita harus minum air nih. Saya juga mau minum. Pos nggak bisa. Keluar biasa aja. Oh gitu. Semua punya yang kayak begini. Keluar gitu. Yang kecil, yang 3 liter. Jalan. Ya ada pegangannya. Ini cukup buat satu takaran satu hari minum. Atau kalau enggak ya Anda pakai yang botol air yang gede, air mineral yang gede kan 1,5 liter ya. Kan 2 botol berarti itu kebutuhan Anda satu hari. Kalau nggak bisa 3 liter berapa minimal? Ya 2 liter lah. Kalau nggak bisa 2 liter, ya seliter lah. Kalau nggak bisa seliter, ya minimal jangan seliternya tuh setengah liternya jangan sampai teh sama kopi. Karena kebanyakan orang suruh minum air putih susah minta ampun, aja suruh minum teh sama kopi gampang. Banyak. Yang kita butuhkan bukan teh atau kopi, tapi air putih. Oke? Nah, kita lihat dosennya. Jadi ternyata sebenarnya pada dasarnya tidak semua air sama. Even itu air putih, tidak semua air putih itu sama. Oke, nah lihat, ini kita udah mulai masuk materinya. Lalu dilakukanlah penelitian di berbagai air mukjizat atau air miracle yang ada di berbagai belahan dunia. Pertama ada di Jerman, ada di Prancis, ada di India, ada 3 tempat ini ya. Dan ternyata air tadi di Jerman, India, Prancis, dan di Saudi sebenarnya itu ternyata air tadi mengandung, kalau bahasa itunya bahasa ilmiahnya molekul H2 terlarut. Kalau bahasa lebih gampangnya gas hidrogen. Jadi ternyata air yang ada di berbagai belahan dunia di Jerman, Prancis, di India itu ternyata air itu mengandung gas hidrogen. Itu penelitiannya. Termasuk yang ada di Saudi, Zam-Zam ya. Selain dia mengandung gas hidrogen, ternyata air tadi semuanya bersifat alkali. Alkali. Alkali itu mukanya ilmuwan Islam. Makanya namanya alkali.
Pasir. Ya, jadi Bapak Ibu lihat ini. Tadi saya jelaskan bahwa penelitian di berbagai belahan dunia tadi menyebutkan bahwa sumber-sumber mata air tadi, pertama dia mengandung gas hidrogen. Yang pertama, yang kedua bersifat Alkali. serap dulu informasinya. Ya alkali, gas hidrogen. Saya akan komparasi dengan hal yang lain. Kata Dr. Leona, studi internasional menunjukkan bahwa populasi yang tidak atau bahkan sama sekali punya riwayat penyakit berat, ternyata mereka mengkonsumsi air alkali. Jadi kalau Anda mau satu populasi Anda bebas dari penyakit berat, maka ganti airnya dengan air Alkali. Oke, kita lihat. Lucunya. Ini sudah latihan sih ya buat persiapan akhir sama. Sekarang saya tanya, kenapa bayi sehat? Alkali. Karena bayi minum ASI, kan gitu. Kenapa ASI sehat? Karena ASI bersifat alkali. Alkali. Ini ASI yang kita cek dari mesin produksi ASI-nya lah. Waktu dicek ternyata bedanya. Jadi kalau Anda mau sehat, maka minumlah. Itu bagi yang sudah beristri aja tuh. Minumlah Air kali. minumlah ASI. Nggak cocok juga kali. Oke, jangan ya. Nah, lalu tahun 1931 ada seorang dokter namanya dokter mahasiswa orang Jepang. Dia memusatkan perhatian pada air dan arus listrik. Dan tahun 1952 muncullah mesin pertama yang memproduksi namanya electrolyze reduced water atau ERW tahun 1952. Dan tahun 1965 Departemen Kesehatan ini jadi ERW ini electrolyze reduced water ini kita kenal dengan mesin elektrolisis. Penelitiannya sejak tahun berapa? 1931. Mulai dikembangkan tahun 1952. Dan tahun 1965 mesin elektrolisis itu disahkan oleh Departemen Kesehatan di Jepang untuk dipakai di rumah-rumah. Tahun 65. Berarti mulai itu ya, mulai pembuatan. Lalu salah satu mesin itu masuk ke Indonesia namanya Kangen Water. Tahun 2013. Di Jepang mesin seperti ini ada sekitar 30 merek. Oh, Merek. Ya, tipe. Jadi Kangen Water itu mereknya, nanti saya jelaskan di sini. Jadi 2013, baik, saya balik lagi. 1965 ya. 1965 Depkes Jepang sudah mengapprove mesin elektrolisis untuk digunakan mesin elektrolisis untuk digunakan untuk pencegahan beberapa jenis penyakit yang baru datanya diketahui saat itu nggak banyak penyakitnya. Tahun 1965 ya. Meskipun di tahun 2000-an itu sudah diketahui ternyata mesin elektrolisis ini menghasilkan air yang punya potensi untuk pencegahan 150 jenis penyakit. Tahun 1965 dan baru masuk salah satu mesin tadi tahun 2013. Setelah berapa tahun kita? Waduh. 40 tahun lebih, Pak. Oke. Dan orang sibuknya ngomongin tentang Kangen Water-nya. Oke. Nah, terus Kangen Water itu gini, Pak. Saya jelaskan lagi ya. Alkali. Ada obat namanya Panadol. Panadol itu isinya paracetamol. Panadol kalau diminum orang yang sakit kepala, ya insya Allah dengan izin Allah turunlah, menghilangkan, mengurangi nyeri sakit kepalanya. Paracetamol juga sama nggak? Sama. Sama. Panadol itu merek dagangnya, paracetamol itu Isinya. generiknya. Oh, Oke? oke. Kalau Bapak Ibu nyari Kangen Water ini Panadol. Mereknya. Nama generiknya apa? Ini HRW. elektrolisis ERW atau HRW. Jadi kalau ditanya, ya kalau Anda nyari Kangen Water di Google, ya akan ketemu orang yang kasih diskon.
Oke. Tapi kalau Anda nyarinya ini, maka Anda akan ketemu data yang benar. Mesin elektrolisis atau mesin ERW itu bagus sekalian gini. 1997 dalam penelitian, mesin elektrolisis atau mesin ERW akan menghasilkan air dengan 3 kategori. Kategori pertama, dia aturan dengan sifat, bukan kategori. Sifat pertama dia bersifat alkali, sifat kedua dia mengandung negatif ORP, yang ketiga dia mengandung gas hidrogen. Kangen water sama. Ya, kangen water sama nggak? Sama. Tapi ini mereknya aja. Jadi kangen water itu panadolnya, ini paracetamolnya. Manfaatnya sama nggak? Sama. Jadi jangan jadi jangan menuding ke kangen waternya sebenarnya. Nggak ada masalah dengan kangen waternya. Lah ini sejak tahun 65 dan sudah ada ratusan ilmuwan yang mengapprove tentang mesin elektrolisis ini sejak tahun 60-an itu. Jadi bukan salahnya kangen waternya, salahnya ya jualan air yang berlebihan, klaim berlebihan ketika ditulis dalam label-label itu kangen water bisa mengobati stroke, kolesterol kan gitu kan. Ini namanya overclaim. Overclaim itu untuk obat medis aja nggak boleh. Kalau Bapak Ibu baca di mana? Di Panadol itu tulisannya apa? Membantu mengurangi. Nulis nggak dia? Menghilangkan sakit kepala. Jadi salah siapa? Ya, nggak salah siapa, cuman kebahagiaan yang kelebihan. Positif thinkingnya boleh sih. Jadi mobilnya lagi dicuri orang, ya positif thinking aja lah, ada kucing. Oke, jadi ini panadolnya, ini paracetamolnya, ini panadolnya. Jadi kalau Anda tanya sama saya, jadi mesin ini akan menghasilkan air apa? Akan menghasilkan air dengan 3 karakter: alkali, ORP negatif, sama. Itulah yang namanya mesin elektrolisis. Kita akan bahas. Terus datanya dari mana? Apa ada manfaatnya kan? Yang pertama antioksidan. Kata Dr. Restrein bahwa dia bilang gini, lebih dari 70 penyakit kronis disebabkan oleh karena oksidasi radikal bebas. Dan salah satu dokter yang memang dia sangat endorse kangen water ini adalah dokter Hiromisinya. Dia bilang bahwa air kangen merupakan air minum terbaik dikarenakan memiliki kekuatan tak tertandingi dalam menghidrasi, detox, dan antioksidan. Dan dia lakukan penelitian sederhana. Ya, pasien-pasien yang kena asam, usus besarnya asam, dilihat sampai dia pakai kolonoskop, ternyata ususnya awalnya seperti ini, dan setelah diberi kangen water, jadi Bapak Ibu cukup dengan kangen water enggak? Orang-orang yang, berarti kalau Bapak Ibu baca buku Hiromisinya ini, pasien-pasien yang dia terapi ini semuanya diperbaiki pola makannya. Ya. Bahkan dokter Sinya itu punya satu bentuk metode puasa Sinya namanya. Puasa Sinya itu mirip dengan intermittent fasting. Jadi makannya clean tapi sengaja lapar, clean lapar, clean lapar gitu. Jadi kalau kita sudah membiasakan hidup dengan nggak terlalu sering kenyang, maka kita akan sehat. Oke, nah ini pasien yang sudah kena kanker payudara. Dokter Sinya cerita bahwa ternyata ketika dicek di awal ususnya kotor seperti ini, setelah diberikan treatment atau terapi pakai kangen water dan perbaikan pola hidup, pastinya makanan, itu ternyata kerak-kerak tadi hilang semua. Yang ini ketika sudah kena kemoterapi, ya ususnya hitam seperti ini. Ya. Dan setelah 3 bulan diberikan perawatan dan termasuk kangen water itu, ternyata ususnya menjadi lebih baik. Terus pertanyaannya, kangen water punya antioksidan nggak? Punya, namanya gas hidrogen atau molekul hidrogen. Gampangnya sih, jadi sebenarnya nama ilmiahnya molekul hidrogen, bukan gas hidrogen. Tapi biar gampang kita nyebutnya gas hidrogen aja. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, mesin elektrolisis atau mesin kangen water ini punya antioksidan nggak? Punya, namanya gas hidrogen. Manfaatnya apa? 2010 para ahli itu bilang bahwa kami tidak berlebihan menyebutkan bahwa gas hidrogen bisa berperan untuk terapi dan mencegah
pencegahan di masa depan tahun 2010. Kita lihat. Kalau Bapak Ibu lihat di bahasa ilmiahnya, maka tulisannya akan ERW, Electrolyzed Reduced Water. Kalau Anda lihat sini ada kata-kata scavengers. Kalau bahasa kita itu scavenger. Scavenger itu adalah kemampuan satu senyawa untuk ngambil menyetor molekul ke elektron yang kekurangan molekul. Ya ibarat kata itu radikal bebas lah. Jadi scavenger itu menyuplai elektron ke radikal bebas. Apa itu radikal bebas? Radikal bebas itu elektron yang kehilangan atomnya. Oke? Apa manfaatnya si gas hidrogen tadi? Ternyata dia punya potensi terapi sebagai antioksidan, anti alergi, anti peradangan, anti kanker, anti diabetes. Dan ternyata gas hidrogen juga berperan sebagai antioksidan. Jadi kalau Anda minum air ini dari mesinnya, sebenarnya Anda bukan cuma minum air putih biasa. Anda minum air yang mengandung antioksidan. Dan ada lebih dari 500 jurnal yang sudah mulai diterbitkan, tentang gas hidrogen itu sekalian. Nah, sekarang kita lihat apa potensi terapi. Jadi kalau dijelaskan potensi terapinya, potensi terapi dari gas hidrogen ini bisa digunakan untuk ada 150 jenis penyakit. Oke, ini aja deh. Bapak Ibu nggak paham ini kan? Enggak. Harus paham lah, nggak penting. Tapi saya jelaskan sedikit. Dalam dunia ilmiah, dalam dunia akademisi, level ilmiah paling rendah itu adalah ketika seorang ahli berkata, pejabat segala macam silakan. Itu level paling rendah. Dia mengucapkan tentang sesuatu perkataan. Itu levelnya paling rendah. Terutama dia seorang yang punya kapasitas tanpa penelitiannya. Itu levelnya. Terus level yang paling tinggi, itu namanya RCT, Randomized Control Trial. Itu level paling tinggi. Jadi kalau RCT itu ada, maka yang bawah itu rontok semua. Karena RCT ini ibarat kata sudah kitab sucinya lah. Kalau RCT tentang satu penelitian itu muncul, maka orang ibarat kata, oke, saya manut. Jelas sampai sini ya. Terus ketika kemarin misalkan, ini cerita sedikit saya, banyak orang bilang tangan water itu hoax, nggak bener lah, bohong lah, tipu-tipu segala macam. Meskipun yang ngomong itu misalkan seorang pejabat sekalipun, tapi kalau seandainya ada penelitian RCT, maka pernyataan dia tadi gugur semua. Jelas ya? Dan yang Masya Allah luar biasa, ternyata penelitian yang berskala RCT tentang tangan water ini sudah ada semua. Oke. Lagi-lagi yang diteliti bukan tangan waternya, karena tangan water itu brand. Merek. Mereka menggunakan apa di sini? Kalimat ya, gas hidrogen. Ini studi atau trial penggunaan H2 pada kasus Parkinson. Jadi air dari mesin ini sudah digunakan untuk penelitian pada penyakit Parkinson. Dan hasilnya bagus. Jadi kalau Anda mau jangan sampai kena Parkinson, ya minumlah air ini. Ya. Atau mungkin jangan sampai keluarga kena, ya minum air. Dan penelitian pun ada. Dan penelitian kayak begini, satu penelitian ini butuh sekitar 10 miliar. Ini ada 3 loh. Jadi kalau ada yang bilang ini masih bohong juga, ya sudah. Mau ngomong apa lagi? Kalau datanya ada semua. Yang ini juga mirip sama, ini pada Parkinson juga, tapi yang terakhir ini yang lucu, yang seru. Ini judulnya adalah suplementasi hydrogen rich water atau air mengandung hidrogen dalam memperbaiki metabolisme lemak dan glukosa. Nah ini menariknya ternyata penelitian ini menyebutkan
bahwa ada 8 orang penderita kencing manis. Mereka itu setiap harinya minum air hidrogen, satu harinya 900 mili selama 8 minggu. Dan ternyata gulanya turun, kolesterolnya turun. Dan penelitiannya jenisnya asid. Biasanya saya ngomong gini pada tepuk tangan. Bingung. Saking terpesona. Saking bingung ya. Konsentrasi. Meskipun saya lihat sudah mulai juga ada yang bola mata yang agak turun. Naik turun. Terus berarti kalau gitu kita boleh dong ngomong kangen water obat? Enggak. Gini Pak, misalkan Mas tiap hari minum jahe, kunyit, temulawak segala macam. Dan gara-gara itu kolesterolnya turun, segala macam. Dan tubuh Anda sehat. Jahenya, temulawaknya, obat nggak? Enggak. Jadi kalau saya mengatakan dia bukan obat, tapi dia manfaat, dia punya manfaat. Jadi kalau bahasa saya itu ngalah aja. Meskipun datanya ada, ini sebenarnya kalau saya boleh katakan dia bisa dipakai sebagai terapi, jelas bisa dipakai karena datanya ada. Tapi terus kita mengklaim bahwa tangan water ini obat, nggak boleh juga sih, gitu loh. Bahaya juga. Nanti tiba-tiba orang yang wah bagus nih, orang tua saya atau saudara saya mau operasi jantung besok, jadi deh minum tangan water. Nggak gitu juga sih. Ya, semua itu butuh proses. terkondisikan semua lah. Ya. Tapi dia punya manfaat nggak? Punya manfaat. Datanya ada nggak? Ada. Ya, kita kan bukan untuk apa? Kita mau masyarakat itu jangan terkibuli terus. Ya, dengan berita-berita di luar sana ya. Oke, kita lanjut lagi. 1997. Kata Dr. Shirahata, ada beberapa jenis antioksidan. Ya, pertama di teh hijau atau juga di jeruk. Nah, jeruk sama teh hijau ini itu antioksidannya sama dengan 1 gelas tanggung water. Saking terpesona itu kan. Jadi Bapak Ibu jangan mengira bahwa 1 gelas air yang keluar dari mesin ini cuma sekedar air putih biasa loh. Tapi air yang keluar dari mesin ini dia mengandung antioksidan yang kandungannya sama dengan 1 gelas teh hijau yang Anda baru petik dari pohonnya. Oh, baru petik. Dan jus jeruk yang Anda baru petik dari pohonnya. Sebab kalau Anda mau ngecek sekarang jeruk yang ada di pasaran saat ini ya, itu udah tidak ada lagi antioksidannya. Jadi kalau nanti kita cek. Kalau Anda mau cek, saya bisa cek. Jeruk yang kita makan sekarang itu kalau dicek pakai pengukur antioksidan sudah tidak ada lagi antioksidannya. Oksidasi. saya tertoksikasi waktu. Dari awal tidak sama ini itu udah nggak ada. Baru panen? Hah? Baru panen? Baru panen. Sayur juga sama. Ya. Kecuali ada rendang dalam air. Strong kayak. Ini ya, cara ukurnya gimana? Nih, ini alat ukurnya. Namanya ORT. Kita santai-santai aja ya. Oke. Pada saat ini sama. Asik. Dingin nggak? Enggak dingin. Nggak dingin. Nggak, saya pikir ini saya memang lagi nggak benar atau gimana gitu. Nggak, keringetan.
ini alat ukurnya. OFT meter namanya. Singkatnya alat ini kalau dicelupkan dan dia apa lagi nggak ya? Saya ambil ini air drum. Iya, nggak ada yang bantu tuh. Nggak tahu. Seperti dibantuin guys. Jadi kalau alat ini menunjukkan tanda plus kalau sini kan kebacanya tuh mana? Alat ini sakit. Ya singkatnya, kalau alat ini menunjukkan tanda minus, maka cairan itu mengandung Antioksidan. kita dengar. Tapi kalau dia tidak ada minusnya, maka dia sudah teroksidasi. Gitu aja. Kembali ke yang tadi, ASI. ASI itu selain karena alkali, ternyata waktu dicek pakai alat ORT ini ternyata dia minus 100 pada jam 11 malam. Tapi ketika dicek pada jam 8 pagi sudah turun jadi minus 19. Makanya ASI itu jangan disimpan. Biasanya di stok. Dia harus langsung dikasih karena antioksidannya Jangan turun. disimpan. Iya, ada kan orang ibu karir kan minus sih. 200, minus 300 Iya, makin bagus. dimasukin ke freezer. Ya. Tadi masuk freezer. Makanya saya bilang tadi buah kalau Anda cek dari pohonnya pakai alat ini, maka akan ketemu minus 100, minus berapa. Tapi kalau sampai ke tangan kita di sini, udah nggak minus lagi, udah positif. Gitu maksudnya. Ya, makanya kalau lagi pas lagi musim buah, dan Anda punya pohon buah di rumah, makanlah buah itu. Di pohonnya. Kalau Anda punya, Di kalau pohonnya. punya pohonnya, ambil pohon itu. Jadi ASI itu mengandung antioksidan. Jadi kesimpulannya mirip nggak? Jadi di berbagai belahan dunia tadi itu ada gas hidrogen antioksidan dan bersifat alkali. Kemudian ada ASI. ASI mengandung alkali dan antioksidan. Oke. Dia ternyata selain daripada buah-buahan tadi, itu ternyata air liur itu ternyata kalau dicek pakai alat ini itu ternyata dia juga minus. Minus 70. Liur bayi. Kenapa? Mau tes. Mau dites. Tesnya gimana ya? Bukan buat ngetes lah. Makanya kalau dulu orang-orang tua itu sekarang sih masih juga kali ya. Kalau ibunya nggak kerja, kalau anaknya belekan atau segala macam dia kan kasihan. Biasanya nggak ditetesin ASI atau dikasih air liur. Makanya kalau pas Anda bangun tidur jangan sikat gigi. Oh. Anda minum. Aduh. Minum. Biar gas antioksidannya masuk. Ya. Bukan air liur tengah hari ya. Yang maksudnya air liur pagi hari. Yang masih clean. Ini buahan. Ada pisang minus 400, ada jeruk minus 320, ada tomat minus 200-an, ada pir minus 362. Mungkin Anda mengira tadi katanya buah-buahan sudah tidak lagi, ya semua buah sudah direndam dulu nih Rendam air kanggeng. dalam tangan water. Wow. Berapa lama? Hah? Berapa lama? Berarti buah-buah yang sudah direndam sama air kanggeng water Lupa saya. menaikkan antioksidannya ya. Itu yang pertama. Cuman kalau sekarang biasa saya kalau pas lagi demo kayak begini saya tes tuh, saya peras jeruk, saya peras terus saya cek pakai ORT meter tadi, kita lihat positif atau negatif. Ternyata positif. Semua Positif. Berarti hilang antioksidannya. Dan yang menariknya ternyata mesin yang keluar dari tangan water ini bisa sampai minus 700. 739. Beli tahu termasuk yang paling tinggi.
774. Saya pernah ngecek obes. Jadi 1 gelas air hangat di sini itu sama dengan 7 gelas AC. Kalau 1 gelas itu bisa dengan izin Allah punya potensi untuk mencegah 150 jenis penyakit, berapa banyak uang yang sudah Anda save dengan minum Kangen Water setiap hari? Makanya kita tidak akan pernah tahu nikmatnya sehat kecuali kita jatuh sakit. Gitu. Dan sekarang itu apa ya? Kedepannya gas hidrogen ini besar kemungkinannya juga akan dibuat dalam bentuk injeksi. Jadi orang nanti datang ke dokter itu bukan hanya minta disuntik vitamin C, tapi minta disuntik gas hidrogen terlarut dalam air. Dia berperan sebagai antioksidan. Yang itu bisa bikin, wah nanti kita lihat beberapa datanya. Yang ini ditarik, nah saya cek sendiri. Terus manfaatnya apa gas hidrogen pada Kangen Water ini? Pertama, efek pemutusan asap. Asap. Saya nggak cerita semua, karena ada 150 jenis potensi terapi yang bisa digunakan pakai gas hidrogen ini. Yang ini juga baru saya tahu. 2014 saya ke tempat ini, waktu kita bikin acara Kangen Water, saya belum ada datanya. Sekarang kita udah banyak banget datanya, cukup banyak Pak, bukan banyak banget. Efek pemutusan asap, baik, saya ceritakan sedikit. Ada beberapa jenis penyakit yang katanya penyakit itu apa ya? Ada hubungan dengan keturunan, dok? Seperti apa? Kencing manis, diabetes, ya. Kemudian darah tinggi, sama beberapa jenis kanker. Katanya itu ada keturunan. Dan orang-orang yang kadang-kadang kena nasib keturunan begini tuh kadang-kadang hidupnya nongso banget gitu. Jadi sebenarnya nggak keturunan banget juga. Kalau seandainya dia jaga badannya nggak kena kok penyakit aja. Gitu. Saya kena kanker nih, memang karena keturunan. Bangga lagi. Oke. Ini sel. Ini gambaran sel. Ada 2 jenis vitamin larut air sama vitamin larut lemak. Vitamin larut air untuk masuk ke dalam masuk dalam sel, dia butuh pelarutnya air. Ya Bapak Ibu itu aja lah, kawan aja lah. Gak usah diingat, gak apa-apa. Yang penting tahu. Vitamin larut lemak masuk ke dalam butuh pelarut lemak. Tapi menariknya kedua, vitamin ini cuma bisa masuk sampai ke dalam sel ini aja, tapi tidak bisa masuk sampai ke dalam organ-organ sel. Menariknya ternyata gas hidrogen bisa masuk sampai ke dalam organ-organ sel. Artinya ketika dalam organ-organ ini membawa bibit-bibit penyakit, maka dia akan bersihkan semua. Pertanyaannya, dari mana sih gas hidrogennya? Dari mesin ini lah. Bener. Gitu. Hanya dari 1 gelas air yang keluar dari mesin bisa masuk sampai ke tingkat organ sel. Kok bisa? Karena kecilnya molekul hidrogen yang ada pada air ini. Anda semakin tahu tentang mesin elektrolisis khususnya, Anda akan semakin setiap hari itu nggak mau minum air lain. Serius. Ya. Kenapa? Karena pertama memang tubuh kita tuh butuh dengan substansi air seperti ini gitu, yang selama ini kita nggak minta, yang nggak kita dapatkan. Oke? Ini yang pertama ya. Sekarang kita lihat yang selanjutnya, efek anti kanker. Saya nggak bahas semua, saya akan bahas yang paling penting-penting saja. Ini beberapa kemungkinan potensi ya. Tapi yang kalau pencegahan, pengobatan banyaknya minta ampun dari satu mesin ini. Efek anti kanker pada Kangen Water. Kita mengenal beberapa jenis penyebab atau bahan pemicu kanker. Ya, nggak usah Anda hafalkan juga tidak apa-apa, nggak usah ingat juga nggak apa-apa, lupakan saja juga nggak apa-apa. Tapi perlu Anda ingat ada satu namanya paraben. Nah, paraben ini 2012 dilakukan penelitian di Amerika Serikat.
terhadap sampel orang-orang yang kena kanker payudara. Dan ternyata 90% sampel dari kanker payudara tadi positif mengandung paraben di situ. Dan ternyata paraben itu paling sering didapatkan dari deodoran. Dia metodenya metil paraben, propil paraben, etil paraben, dan ternyata bukan hanya di deodoran, sebagian besar sampo, odol sekarang juga menggunakan paraben. Jadi suka atau tidak suka, mau tidak mau sekarang kita berhadapan dengan resiko kena kanker tiap hari. Anda mau minum tangan water atau tidak, harus lihat potensi untuk kena kankernya dari berbagai macam minuman, makanan, bahkan toiletries penggunaan yang kita pakai di kamar mandi sekalipun sudah disebut. Ya. Pertanyaannya, minum air elektrolisis tidak, makan sayur dan buah tidak, terus mau apa? Simpenan gak banyak-banyak juga untuk berobat ketika sakit. Dan gimana coba? Ya, jadi kita punya solusi sebenarnya. Solusinya apa? Ya sebenarnya air ini menjadi salah satu solusinya, Bu sekalian. Belum. Tepuk tangannya belum, karena ada yang lebih seru lagi. Oke, kanker ya. Kita bicara kanker sedikit. Ini sel kanker di sini. Ini pembuluh darah. Nah, sel kanker ini dia diberi hak sama Allah untuk bikin saluran darah baru. Sel kanker bikin saluran darah baru di sini. Proses pembentukan saluran darah baru tadi itu namanya angiogenesis. Selain dia sudah bikin saluran darah baru untuk nyedot nutrisi, yang dia kerjakan adalah dia sebarkan lagi sel kankernya dari saluran tadi. Kanker itu gampang banget nyebar, kenapa? Karena dia punya akses langsung untuk nyebarin. Dia bikin sendiri gitu. Nah, proses itu namanya angiogenesis. Tapi Masya Allah luar biasa, ternyata ada penelitian yang menyebutkan ternyata air elektrolisis atau air dari mesin ini bisa digunakan untuk menghambat angiogenesis pada kanker. Canggih. Air bisa mencegah kanker. Obat ya? Bukan. Ada manfaat. Ada manfaat. Gitu ya, jadi bisa digunakan untuk, cuman yang saya belum ketemunya, belum pernah dapat datanya juga sih, apakah air dari mesin ERW ini bisa digunakan untuk orang-orang dengan penyakit seperti HIV, AIDS. Kalau ada, wajib. Ya bisa, ya minimal menyelamatkan mereka lah, dan selain mereka suruh bertobat misalnya. Ini langsung ngomong di Blitar, Pak. Ya, salah satunya juga dia bisa merangsang grelin. Grelin ini salah satu hormon kecerdasan. Saya kata gini, Bapak Ibu mau lihat depan, lihat saja. Lihat sebenarnya sini. Jadi ketika manusia lapar, ada satu hormon yang diproduksi di lambung namanya grelin. Dia makan, grelin tadi dipindahkan ke bagian kanan otak. Oke. Transit sebentar, dia pindah ke bagian kiri. Kalau sudah masuk ke bagian kiri, maka otomatis terjadi peningkatan psikokognitif atau kecerdasan. Kalau grelinnya, hormon laparnya tadi pindah dari bagian kanan ke kiri. Tapi menariknya ternyata gas hidrogen itu bisa memangkas jalur dari kanan, nggak perlu kanan, langsung kiri aja. Keren. Makanya ketika Anda minum tangan water dalam kondisi perut lapar, maka akan merangsang grelin untuk muncul. Sehingga kalau Anda minum tangan water dalam kondisi perut lapar, besar kemungkinan Anda akan bertambah pintar. Amin. Keren. Kata siapa? Besar kemungkinan. Besar kemungkinan. Kata jurnal itu gitu. Kata jurnal. Kata jurnal itu gitu. Obat nggak ya? Manfaat. Yang obat.
Oke, kita masuk ke selanjutnya, anti-diabetes. Jadi makanya kalau bagi Anda yang sudah punya mesin tangan water, banyak-banyaklah bersyukur. Alhamdulillah. Kalau bagi Anda yang belum punya mesin tangan water, ya Anda bersyukur juga. Supaya mudah-mudahan Allah kasih Anda untuk Amin. Ya kenapa? Ya siapa tahu mesin itu yang akan menjadi jawaban solusi dalam bidang pencegahan atau pengobatan penyakit di keluarga Anda. Amin. Allah kasih informasi tentang water sekarang. Ya mungkin 10-20 tahun lagi, ya beda lagi. Teknologi kan berkembang terus Pak. Betul. Ya, jadi jangan kita menutup diri. Justru malah ketika kita menutup diri, maunya dari dulu mah herbalnya cuma sambil lontong. Ya, ketika orang ngomong gas hidrogen, marah-marah. Bohong itu segala macam gitu kan, tangan water marah, gitulah. Ya. Kita kosongkan gelas kita. Ya kalau perlu saya bilang bukan kosongkan gelas, bawa gelas baru untuk belajar. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke selanjutnya, anti-diabetes. Apa manfaat gas hidrogen pada kasus anti-diabetes? Gak usah lihat depan, biasa aja. Pusing ya. Ada satu faktor dalam tubuh kita namanya faktor 21, FGF21. Kalau si FGF21 ini meningkat, maka otomatis kolesterol akan turun. Jadi kalau si 21 meningkat, kolesterol turun, gula turun, metabolisme tubuhnya lebih baik gitu aja. Kalau 21-nya meningkat. Pertanyaannya bagaimana meningkatkannya? Pertama dari olahraga. Olahraga bisa meningkatkan faktor 21, kata siapa? Kata jurnalnya begitu. Terus dari mana lagi? Dari puasa. Puasa ternyata bisa meningkatkan 21, faktor 21. Kalau 21 meningkat tadi apa terjadi? Gula darahnya turun, kolesterolnya turun. Gula darah turun. Metabolisme tubuhnya kan? Dan ternyata gas hidrogen pun bisa merangsang FGF21. Obatnya Enggak manfaat. jadi kalau water adalah obat kolesterol, dia marah lah orang diabetes. Asli. Ya nanti yang produsen kolesterol repot. Ini ada manfaat. Sing waras ngalah wae. Waras ngalah. Oke, kalau Anda lihat dari gambar depan ini, mana yang lebih tua? Yang sebelah kanan. Si mikrofon. Ya, semua sudah tahu tuanya ini. Ya, meskipun orang ini usianya sama sebenarnya. Ya, ini namanya Mr. Oshio yang punya perusahaan orang Jepang. Dia usia ketika foto ini dibuat itu sekitar 68 tahun. Jadi dengan usia yang sama, tapi dengan pola makan dan diet yang sangat jauh berbeda, itu ternyata kelihatan beda banget. Ya, pola makannya orang Jepang sama pola makan orang Amerika itu jauh banget. Belum dilepas. Intinya bisa awet muda kayak begini, salah satu rahasianya adalah ternyata Oshiro ini sudah minum tangan water itu ya sudah sejak 20 tahun yang lalu. Oke, sehari kabarnya 20 liter. 4 liter. Nah, bukan itu yang saya mau bahas. Anda pengen awet muda? Kayaknya. Buat apa? Buat awet muda, sehat, muda. Biar baperan. Biar bisa ibadah lebih banyak gitu aja. Biar baper terus sama Allah. Biar bisa cari uang, biar bisa bantu orang lain yang baik-baik aja. Amin. Para awet muda. Oke? Nah ternyata FGF21 pun bisa berfungsi sebagai hormon awet muda. Wis. Jadi air yang keluar dari mesin ini itu bisa bikin mandi pun boleh. Ada itunya kok air buang. Oke ya, nah ini 2013 dia punya potensi untuk digunakan pada kasus hipertensi, pradiabetes, kolesterol, kelebihan berat badan, lingkar pinggang, hidrogen, rich water, terutama pada kasus metabolic syndrome. Metabolic syndrome itu tandanya banyak ya. Salah satunya ya lingkar perut ya, kolesterol segala macam, itu namanya metabolic syndrome dan bisa digunakan untuk jadi bapak kalau mau tahu metabolic syndrome itu apa, googling aja lah. Sindroma metabolik itu satu kumpulan penyakit mulai dari kolesterolnya ada, asam uratnya ada, dia punya lingkar pinggang atau ada indikator semua itu dan ternyata sindroma metabolik itu bisa di counter, diperbaiki metabolismenya dengan gas hidrogen.
Gitu. Bisa tepuk tangan. Efek anti stroke dari kangen water. Nah, ini penelitian ini saya nggak usah putar lama. Jadi dua tikus ini disuntik dengan bahan penyebab Parkinson. Bapak Ibu kalau mulai di YouTube ada ya videonya. Penelitian ini dilakukan di Nagano University Jepang. Jadi dua tikus sama-sama disuntik dengan bahan penyebab Parkinson. Tapi yang membedakan apa? Tikus yang pertama yang sebelah kiri kita itu tidak minum air hidrogen, dia minum air biasa aja. Tapi tikus yang kedua diminumi atau dikasih air hidrogen. Ternyata beda banget hasilnya. Bedanya apa? Tikus yang nggak minum air hidrogen bingung. Oh gitu, muter-muter. Iya serius. Di YouTube ada ya. Tikus yang minum hidrogen, tikusnya jadi pede. Ya, lebih perform. Jadi kalau kita mungkin agak kurang lagi bengong-bengong gitu, segeralah minum air hidrogen. Untuk narkoba Bisa. Karena kan kalau narkoba kan otomatis perginya kan ke bukan oksidasi tingkat tinggi dari berbagai macam bahan dari obat-obatan tadi kan kita mau oksidasi semua. Oksidasi kan obatnya kan antioksidan kan ya water. Tangannya sendirian lah. Baru keluar dari mesin. Jangan simpan dalam botol. Kalau botol kita biasa cucinya pakai air garam. Sekarang garamnya pun sudah tidak sehat. Karena garamnya sudah pakai pemutih juga. Makanya kalau Anda di sini masih ada garam-garam rosok, garam-garam yang masih warnanya jangan putih-putih banget, pakailah itu. Garam kapur. Ya, gula pasir jangan pakai gula pasir yang warnanya putih banget. Ya, gula pasir yang kuning. Itu yang lebih baik. Kuning. Ya, kalau nggak ada gula pasir ya lebih baik. Gula pasir juga nggak bagus kalau sering banyak banget. Gula batu. Ya gula aren gitu. Oke. Nah, dulu kan biasanya mereka nyucinya pakai air garam untuk membuang pestisidanya. Ya. Tapi sekarang jangan khawatir karena ternyata air hidrogen itu bisa membersihkan residu pestisida pada sayuran. Jadi racun-racun pada pestisida itu dalam penelitian disebutkan bahwa ternyata itu bisa dibersihkan dengan
beberapa jenis pestisida ya saya nggak tahu namanya apa ya. Itu ternyata bisa hilang. Jadi kalau bapak ibu nanti makan rujak, rendam dulu dalam tangan. 20% baterai. Mana ditanya? Infonya terakhir aja lah ya. Oh iya. Kandungan kanal water terakhir apa kali? Nah ini dia. Tadi bicara tentang ORP ini bisa nyala nggak di sini? Bisa tadi kan? Bisa. Oh ini enggak. Ini nggak antang-antang aja deh. Kenapa? Karena habis makan mereka nyampur, mereka ngapa-ngapain ada aktivitas. Biasanya sudah makan debunya ngapain? Main handphone. Makanya kan aktif. Nggak berimbang lagi. Bukan salah makanannya, salah di habitsnya. Ya, tapi alhamdulillah ya, kalau boleh saya katakan kalau kita masih makan yang asam tiap hari tanpa aktivitas yang berat, maka saran saya Anda harus punya satu mesin kanal water di rumah. Supaya apa? Supaya deposito Anda tidak habis. Untuk berobat ketika sudah jatuh. Betul. Mau lebih pertanyaannya? Saya belum ada nanya harganya juga. Terus banyak lagi nggak sekarang yang muncul? Banyak. Ini yang Bapak Ibu perlu pahami. Ini yang produk dari Korea. Produk ini judulnya dia dibuat kayak tumbler, botol gitu. Katanya ada batu germanium. Jadi germanium itu ketika ditambahkan dengan H2O atau air akan menghasilkan gas hidrogen. Gas hidrogen itu yang tadi kita bahas di awal. Tapi ternyata ketika muncul gas hidrogen dia juga menghasilkan germanium dioxide. Oh selain itu mungkin dia menghasilkan. Ya, germanium dioxide inilah yang ternyata berbahaya bagi ginjal. Ini banyak loh sekarang. Jadi beberapa gitu loh. Harganya 2 juta. Iya. Ya. Dan dibiarkan agak lama dulu baru terminal. Jadi semakin banyak H2-nya yang diproduksi, maka GeO2-nya itu semakin banyak juga. Hazard Assessment of Germanium Supplement. Hati-hati. Terus apa ceritanya lagi? Mesin ini harganya 48 juta. Mesin yang ini. Ada yang lebih murah 650 ribu. Apa? Bikinan Jogja. Saya tuh kadang-kadang nggak habis pikir. Enggak, saya bukan melebih-lebihkan kanal waternya, bukan. Proses elektrolisis itu memang gampang, Pak. Ya, dia cuma butuh 2 elektrode. Mungkin Bapak Ibu masih ingat pelajaran kita belum? Katode, anode, katode positif, anode negatif. Itu selesai, itu elektrolisis. Tapi yang jadi masalah itu letak keamanan prosesnya. Semakin semakin bagus prosesnya itu kalau seandainya si plug elektrodenya itu menggunakan bahan yang aman. Nah ini dia menggunakan bahan dari seng. Dicampur, jadi 2 tempat ini kan kutub nih, 2 kutub. Disambungin sama dia menggunakan kayak dari seng itu. Antioksidannya bisa sampai minus 2000 malah. Tapi ada tapinya. Listrik yang ada di sini itu akan melarutkan seng-seng yang ada pada plak-plak ini kan. Jadi orang yang minum air itu akan minum juga dengan bukan hanya minum gas hidrogen terlarut, tapi seng terlarut. Seng terlarut. Lama-lama jadi siapa? Iron Man. Ya. Gitu. Mesin ini ada yang jadi Iron Man. Apa yang dapatkan dari mesin ini? Nih. Jadi mesin kanal water ini bos sekalian dia bisa menghasilkan 7 jenis air yang berbeda. Ya, mulai dari pH 2,5 sampai pH 11,5. Yang dia buat kita minum ya ini 9,5, 9 atau 9,5. Apakah minum air ini akan menetralkan asam lambung? Enggak. Butuh 10.000 Kan ada liter. pelajaran. Iya, 10.000 liter. pH berapa yang bisa menetralkan? pH 10. Jumlahnya? 10.000 liter. 500 galon. Satu tangki.
bisa menetralkan 1 liter 1 liter asam lambung. asam lambung, baru 1 liter. Ya mungkin sampai mati pun nggak apa-apa. Itu urusan. Ya, nah satu mesin tangan water ibu sekalian bisa menghasilkan 7 macam air. Ya, secara umum itu 7 tipe 7 apa? 7 pH ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kita minum yang ini 8,5 9,5. Tergantung kebutuhan Anda. Kalau Anda makan yang relatif bersih, ya sebenarnya minum 8,5 udah cukup. Kalau tiap hari Anda tidak banyak makan asam, ya 8,5 9 udah cukup. Kecuali Anda atau kita tiap hari makannya asam, dan memang asam semua kan? Iya. Iya. Ya. Lalu ada pH 7. Kemudian ada beauty water. Beauty water ini macam-macam. Semprotkan dong. Ini tidak untuk dijual. Sampel aja. Ini beauty water. pH-nya 7. Buat apa? Buat pembersih muka. Biar apa? Biar beauty. Buat saya aja. Aja gitu. Gak bawa. Ya dia melembabkan ya. Dia bisa melembabkan ya gitu lah. Oke, ini beauty water. Lalu di bawahnya beauty water ada namanya Strong acid. Strong acid nih. Kemarin kita tunjukkan satu file. Ada dokter siapa ya? Dokter Faisal kalau nggak salah dari Bandung. Ya, Yaitu, ya benar ya? Ya. Dia cerita, dia kan mana nih? Nggak, lihat di Oh, iya. doang. Nah, dia cerita bahwa strong acid ini, jadi dalam dunia kedokteran itu ada namanya NA apa gitu, NaCO yang di dokter-dokter gigi pakai. Itu salah satu antiseptik. Tapi ternyata penggunaannya itu dengan penggunaan strong acid itu sama efektifnya dengan menggunakan ini. Jadi untuk bagian luka di apa infeksi pada gigi, dia bilang penggunaan strong acid itu justru sangat direkomendasikan. Profesor Hasan. Benar ya? Ya. Sempat saya dapat lihat karena lebih sakit. Ya, jadi strong acid ini bisa digunakan untuk apa? Untuk permukaan kulit luar Anda, ada keluhan apapun Anda semprot aja begini. Ketombe, keputihan, jerawat, kutil. Kutil pun rontok pakai ini. Ya, kutil. Serius. Iya. Saya pernah nyoba pada kutil, bukan yang kutilan. Saya nggak pernah kutilan. Iya. 2 mingguan. Nanti Iya. dia lunak terus Lepas rontok sendiri. dia. Keloid nggak bisa. Keloid agak bareng beauty sih. Keloid saya belum ketemu sih, Bu. Karena keloid itu ada bawaan di itunya sih. Pembagian jaringannya itu belum ketemu. Herbal pun saya belum ketemu. Atau buat teman-teman yang tahu tentang itu. Kalau keloid agak belum ketemu, bukan nggak ketemu. Belum air kali. Hah? Bisa. Dikirim Nanti selesai materi saya. Ibu dikasih 1 nambah 7. Ya. Nah ini jadi strong acid ini bisa digunakan untuk pokoknya semua permukaan kulit luar. Ya kalau misalkan nih keputihan disemprot pakai ini, misalkan ini bukan sini keputihan. Ya berubah lah dia. Itu lebih aman. Ya, strong acid. Baru apa lagi sudah cukup ya? Strong alkaline water. Nah, strong alkaline ini bosan tidak untuk diminum. Ya, Anda bisa pakai untuk air wiper mobil. Bisa. Anda mau cuci Di baju. kaca rumah yang ada itu pakai air strong alkaline, strong apa? Strong tangan kalau kita bilang. Itu bisa pakai. Terus Anda bisa cuci buah, sayuran, bisa pakai. Jadi kalau Anda mau masak nasi, masak sayur segala macam, rendam dulu pakai strong tangan. Strong alkali lah kalau kita bilang. pH-nya itu 11,5. Tidak untuk diminum ya. Oke, nah ini di Lampung nih. Ini mungkin mohon maaf kalau secara status sosial atau DPS ini kategori ini keluarga miskin. Karena kan rumahnya kan kayu kan. Tapi ya Masya Allah ternyata mereka punya mesin water di rumah. Kalau bukan tanpa alasan yang kuat, nggak mungkin mereka mau punya. Ya. Betul? Betul. Ya. Ini juga sama. Ini di Jambi. Ini salah satu teman saya juga. Rumahnya kayak begini aja. Ya Masya Allah ternyata mereka punya bukan mesin yang ini loh, tapi mesin yang ini beda lagi. Mesin yang ini. Yang 48 juta. Cuma satu. Oke. Ini warung mie ayam. Ya. Bogor. Mie ayam hidrogen. Boleh minum hidrogen sepuasnya. Harus banget. Ada Pak ini gitu. Jadi Kan Bapak tinggal- kalau melihat tinggal gambar-gambar tidak. ini mungkin Anda perlu berpikir sejenak kira-kira apa alasan buat orang-orang ini Bagaimana untuk penyainnya akhirnya saya mereka foto punya masih. mesin. Jangan Bu. Tapi yang jelas bukan alasan yang sederhana. Karena mie itu banyak konsumen Mungkin dari bisa jadi mereka Jalan ada aja yang keluarganya dulu. sakit atau mereka betul-betul merasakan oh ini manfaatnya jelas luar biasa besar dan seterusnya.
Sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk punya mesinnya. Ini juga abang Gojek. Gojek. Oh, iya. Ini bukan ngambil mesinnya, dia ngambil mesinnya dia ini di Surabaya. Iya Surabaya. Oke, nah sekarang Bapak Ibu pengen punya mesinnya? Banget.